Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa selalu dalam rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya ingin mengemukakan 10 hal penting terkait dengan taat batin, amalan batiniah kita. Ada 10 hal yang penting untuk kita senantiasa amalkan dalam kehidupan, khususnya terkait 10 hal amalan batin ini, di mana dia harus menyertai amalan zahir, amalan lahir. Saat kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, umroh, haji, dan lain sebagainya, perlu bukan hanya amalan-amalan tersebut berjalan begitu saja, harus terhias dengan amalan-amalan batin. Untuk itu maka 10 hal amalan batin, taat batin ini penting untuk kita sertakan dalam ibadah kita. Yang pertama, amal apapun harus dilandasi dengan iman. Iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apapun yang kita laksanakan, amal ibadah harus ikhlas, semata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penting sertakan dengan kesabaran. Saat sholat perlu tumakninah, puasa perlu dibingkai dengan kesabaran. Saat umroh, haji, baca Quran, dan amalan apapun hiasi dengan sabar. Yang keempat, tak kalah pentingnya harus dengan hudurul qalb, kehadiran hati. Hati harus dihadirkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, misalnya saat kita membaca surah Al-Fatihah, hadirkan hati kita. Saat kita sholat, hadirkan saat mengagungkan Allah, saat berdiri, saat ruku, saat sujud, saat duduk antara dua sujud. Terus bukan hanya terpaku pada ibadah zahirnya syah semata, hadirkan hati sehingga terasa nikmat ibadah kita. Terlebih saat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat kita ruku, Allahu Akbar, kita sucikan Allah, agungkan Allah. Saat kita sujud pun demikian. Oh, indah apabila ibadah, sholat, apapun, hadirkan hati kita. Kemudian yang kelima adalah at-ta'zim. Hati hadir dengan ta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan semata pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terasa benar-benar kita sebagai hamba Allah. Dan yang keenam adalah penting, amalan batin ini adalah al-halawah, merasakan adanya sebuah kelezatan. Ada rasa lezat nikmat dikala beribadah, nikmat lezat, terasa indah, nyaman saat membaca Al-Quran, saat zikrullah, saat hablum minallah, hablum minan nas.
rasakan nilai ibadah itu harus ada sebuah kenikmatan, kelezatan di hati. Kemudian yang ketujuh, harus ada rasa khauf, takut. Takut dalam artian kita takut ibadah kita tercampur ria, kita takut ibadah kita tidak tulus, kita takut dalam beribadah banyak hilaf, banyak salah. Karenanya sertakan pula khauf, takut, dengan roja. Yang kedelapan, roja, harap. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap ibadah kita diridhoi, berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan adalah mengingat anugerah Allah, bahwasanya kita bisa ibadah bukan hebatnya kita, bukan bisanya kita, hakikatnya kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita hanya hamba Allah yang fakir, lemah, tiada berdaya, penuh kehinaan. Saat kita bisa beribadah, hakikatnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan ke dalam relung kolbu kita, batiniah kita, ibadah yang kita lakukan adalah semata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ke-10, amalan taat batin ini adalah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kita bisa ibadah, ini anugerah Allah. Alhamdulillah ya Allah, hamba bisa ruku, hamba bisa sujud, hamba bisa zikrullah, hamba bisa sholawat, hamba bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini semua anugerahmu, alhamdulillah. Demikian sekilas tentang 10 amalan taat batin. Semoga manfaat. Senantiasalah kita mohon kepada Allah agar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, selain kita beribadah secara zahiriah, batiniah pun kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 amalan taat batin ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.